Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Apriani. Saya dari kelas 21 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 25612010033. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat siklus akuntansi perusahaan jasa. Dikarenakan judulnya itu adalah siklus akuntansi, jadi kita akan membuat tahapnya itu mulai dari awal sampai akhir. Simak video selengkapnya. Nah, di sini ada 8 macam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada yang namanya jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Nah, dari 8 siklus ini ada 2 siklus yang kita bisa bilang itu tidak wajib untuk dibuat, yaitu ada kertas kerja dan jurnal pembalik. Tetapi kalau kita buat tentu ada manfaatnya. Nah, karena kita sedang membuat siklus akuntansi perusahaan jasa secara lengkap, jadi kita akan buat siklus kertas kerja dan jurnal pembaliknya dari awal hingga akhir selengkap-lengkapnya. Nah, teman-teman, pada slide ini bisa kita lihat bersama terdapat sebuah tabel yang berisi beberapa transaksi. Nah, sebelum kita membuat yang namanya siklus akuntansi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi ini dapat terjadi karena adanya transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan itu tidak terdapat transaksi selama periode tertentu, maka tidak akan ada yang namanya proses siklus akuntansi. Nah, contoh kali ini kita akan menggunakan data fiktif yaitu saldo Gen Z selalu bahagia. Nah, data transaksi ini merupakan contoh yang menjadi acuan kita nantinya dalam memahami proses siklus akuntansi. Nah, selanjutnya juga kita akan mencoba menganalisis setiap transaksi ini satu persatu berdasarkan tanggalnya. Karena kan dalam akuntansi setiap transaksi ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pencatatan. Jadi, jangan sampai dari awal kita hasilnya tuh salah. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh sampai pada jurnal pembalik nanti. Oke, step pertama dari siklus akuntansi perusahaan jasa ini adalah jurnal umum atau journal entry. Apa itu jurnal umum? Nah, jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Makanya jurnal umum ini biasa juga disebut dengan diari dari sebuah perusahaan. Nah, pada bagian ini kita akan melihat beberapa kelompok akun yang biasanya digunakan dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada akun harta atau aset. Akun harta ini memiliki beberapa jenis, contohnya seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Nah, akun ini menunjukkan sumber daya atau sesuatu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adanya akun utang atau kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar, contohnya seperti utang usaha. Nah, selanjutnya ada modal atau ekuitas. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penulisan akun modal adalah biasanya nama pemilik akan dicantumkan. Jadi, akun modal akan mengikuti nama pemilik perusahaan. Misalnya, pada kasus ini pemiliknya itu adalah Zizi, maka nama akun yang digunakan adalah modal Zizi. Kemudian ada kelompok pendapatan. Pendapatan ini merupakan penerimaan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya, misalnya dalam pendapatan jasa. Dalam suatu kelompok, pendapatan itu bisa terdapat beberapa jenis akun tergantung transaksi yang terjadi. Lalu yang terakhir ada namanya kelompok beban. Sederhananya itu adalah beban ini merupakan pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional. Contohnya seperti beban gaji, beban sewa, dan beban listrik. Nah, untuk akun-akun yang ada di sini itu mungkin masih ada beberapa jenis akun lain yang mungkin belum ditampilkan. Nah, itu merupakan hal yang normal. Kenapa? Karena yang ditampilkan ini adalah akun-akun umum yang digunakan sesuai dengan transaksi yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya setiap transaksi itu harus kita analisis satu persatu ya, supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan. Nah, kita mulai dari tanggal 1 nih transaksinya, itu Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta sebagai modal awal salon. Nah, perlu diingat teman-teman semuanya, dalam akuntansi kita selalu melihat dari sudut pandang perusahaan, bukan dari sudut pandang pemilik. Jadi, meskipun Zizi itu adalah pemilik perusahaan, tetapi ketika ia menyetorkan uang ke perusahaan, itu berarti perusahaan menerima dana. Nah, di sini juga perlu kita pahami bahwa dalam akuntansi kita tidak menggunakan istilah uang, tetapi menggunakan istilah kas, yaitu uang tunai atau yang setara dengan uang tunai. Jadi, dari transaksi ini, kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan modal Zizi juga bertambah sebesar 50 juta sebagai bentuk setoran modal. Nah, selanjutnya, untuk membuat jurnal umum kita harus memahami debit dan kredit. Kas itu termasuk ke dalam akun harta.
Sehingga ketika bertambah ia dicatat di sisi debit, sedangkan modal ketika bertambah itu dicatat di sisi kredit. Nah, setelah analisis dilakukan barulah kita memulai transaksi ini tuh dipindahkan ke dalam jurnal umum. Nah, dalam jurnal umum itu biasanya terdapat beberapa kolom seperti tanggal, akun atau keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kadang juga ditambahkan nomor bukti transaksi, tetapi di sini kita gunakan format sederhana saja ya. Nah, untuk penulisan tanggalnya itu bisa menggunakan berbagai format, misalnya seperti yang ada di slide ini, 1 Desember itu diperbolehkan. Dan yang paling penting itu adalah dalam jurnal umum urutan pencatatan itu harus benar ya, yaitu akun debit itu ditulis terlebih dahulu baru kemudian akun kredit yang biasanya ditulis agak menjorok ke dalam sebagai pembeda. Oke, next di sini transaksinya itu pada tanggal 2 Desember, yaitu perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk masa sewa selama 4 bulan. Karena kita membayar sewa, berarti kas perusahaan itu berkurang 10 juta. Di sisi lain, akun sewa dibayar di muka itu bertambah menjadi 10 juta karena manfaat sewanya itu masih akan digunakan untuk beberapa bulan ke depan. Kalau untuk analisis akunnya sebenarnya mudah. Ingat lagi kelompok akun yang sudah banyak turunannya. Kalau misalnya kalian bingung akun sewa dibayar di muka itu masuknya kemana, coba cek dulu kelompok harta atau aset, karena akun ini memang merupakan salah satu turunan dari aset. Nah, karena sewa dibayar di muka itu bertambah, maka dicatat di debit, maka di jurnal posisinya itu ditulis bagian paling atas. Sedangkan kas berkurang jadi catat di kredit dan ditulis di bawah dengan sedikit menjorok ke dalam. Lalu mungkin ada yang bertanya nih, kenapa kolom ref itu masih kosong? Nah, itu memang sengaja dikosongkan saat membuat jurnal umum. Kolom referensi ini baru akan diisi ketika jurnal tersebut diposting ke tahap berikutnya, yaitu buku besar. Jadi, untuk transaksi ini, jurnalnya itu sederhana. Debit sewa dibayar di muka itu 10 juta dan kredit kas itu 10 juta. Oke, lanjut. Di sini perusahaan itu membeli perlengkapan seperti sampo, hair mask, dan lain-lainnya senilai 2 juta rupiah. Berarti analisisnya itu sederhana. Karena kita membeli perlengkapan secara tunai, maka kas itu berkurang 2 juta, sedangkan perlengkapan bertambah 2 juta rupiah. Kalau analisisnya sudah ketemu, tinggal kita buat jurnalnya. Karena perlengkapan bertambah, maka dicatat di debit, lalu kas berkurang, maka dicatat di kredit. Jadi penulisannya sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu akun debit ditulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan akun kredit. Oke, lanjut. Pada transaksi kali ini itu perusahaan itu membeli peralatan senilai 10 juta. Namun pembayarannya itu tidak dilakukan secara penuh. Perusahaan hanya membayar sebesar 4 juta saja, sedangkan sisanya itu akan dibayar nanti. Nah, berarti analisisnya adalah peralatan itu bertambah 10 juta. Karena ada pembayaran tunai, maka kas berkurang 4 juta. Lalu karena masih ada sisa yang belum dibayar, berarti muncul utang usaha. Berapa nilai utang usaha ini? Tinggal hitung saja, 10 juta itu dikurangi 4 juta, hasilnya itu adalah 6 juta. Nah, kalau sudah dianalisis, kita buat nih jurnalnya. Peralatan nih dicatat di debit sebesar 10 juta. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sisi kreditnya itu ada 2 akun, yaitu kas 4 juta dan utang usaha 6 juta. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kreditnya ada 2? Gimana cara mencatatnya? Nah, sebenarnya sama saja. Mau akun kreditnya ada 2, 3, atau bahkan lebih dari itu tidak masalah. Yang penting apa? Tetap mengikuti aturan penulisan jurnal. Semua akun yang berada di sisi kredit ditulis sedikit menjorok ke dalam. Jadi, di sini kas dan utang usaha sama-sama ditulis agak masuk ke dalam. Begitu juga kalau suatu saat ada akun debitnya lebih dari 1, kita juga tulis juga dia sejajar. Jadi, tidak perlu bingung kalau menemukan transaksi yang seperti ini, karena memang masih sesuai dengan aturan pencatatan jurnal. Lanjut, di sini perusahaan itu menerima uang tunai sebesar 3,5 juta atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Nah, karena menerima uang tunai berarti kas kita bertambah 3,5 juta. Lalu, karena perusahaan memperoleh pemasukan dari jasa yang diberikan, maka kita mengakuinya sebagai pendapatan jasa sebesar 3,5 juta. Nah, dengan analisis seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam jurnal nih. Kas dicatat di DB karena bertambah, sedangkan pendapatan jasa itu dicatat di kredit karena juga bertambah. Harusnya transaksi ini cukup mudah dipahami karena hanya melibatkan 2 akun saja.
Oke, pada transaksi ini perusahaan itu kembali menyelesaikan pembayarannya itu senilai 1,8 juta. Tapi pembayarannya itu baru akan dilakukan sekitar seminggu kemudian. Apakah boleh seperti itu? Tentu boleh. Bisa pelanggan meminta waktu untuk membayar seminggu depan dan perusahaan menyetujuinya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti perusahaan memiliki piutang. Ingat ya, piutang artinya perusahaan mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan di kemudian hari. Berbeda dengan utang yang berarti perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Jadi analisisnya, piutang usaha bertambah 1,8 juta dan pendapatan jasa juga bertambah 1,8 juta. Yang perlu diingat adalah pendapatan diakui ketika jasa atau pekerjaan sudah selesai diberikan, bukan saat uangnya diterima. Jadi meskipun pelanggan belum membayar hari itu juga, pendapatan tetap harus dicatat agar laporan keuangannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu adalah konsumen membayar 500.000 atas jasa salon yang telah diberikan. Kalau diperhatikan, analisisnya itu sebenarnya sama seperti transaksi penerimaan pendapatan sebelumnya. Karena menerima uang berarti kas bertambah 500.000. Lalu karena perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan, maka pendapatan jasa juga bertambah 500.000. Jadi jumlahnya sama. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu perusahaan menerima pelunasan tagihan dari konsumen. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa ada pelunasan tagihan? Kalau kalian ingat, beberapa transaksi sebelumnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pelanggan baru berjanji akan membayar seminggu kemudian. Nah, ternyata pada tanggal 18 pelanggan tersebut datang dan melunasi tagihannya. Berarti analisisnya, karena kita menerima uang, maka kas bertambah. Sementara itu, piutang usaha berkurang karena tagihan tersebut sudah dibayar lunas oleh pelanggan. Jadi, jurnalnya adalah kas dicatat di debit karena bertambah, sedangkan piutang usaha dicatat di kredit karena berkurang. Caranya sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, pada transaksi ini perusahaan itu membayar 1 juta untuk biaya air, listrik, dan telepon. Karena ada pembayaran, berarti kas perusahaan itu berkurang 1 juta. Di sisi lain beban listrik, air, dan telepon itu bertambah 1 juta. Nah, di sini ada satu hal yang sering membuat kita bingung nih. Mungkin ada yang berpikir kalau sudah dibayar bukannya bebannya jadi berkurang. Nah, dalam akuntansi cara berpikirnya agak sedikit berbeda. Ketika perusahaan membayar biaya listrik, air, dan telepon, justru pada saat itulah perusahaan mengakui adanya beban. Jadi, beban listrik, air, dan telepon bertambah, sedangkan kas yang berkurang. Karena itu, jurnalnya adalah beban listrik, air, telepon itu dicatat di debit, sedangkan kas dicatat di kredit. Jadi, jangan tertukar ya. Oke, pada transaksi ini Zizi mengambil uang sebesar 1,7 juta untuk keperluan pribadinya. Nah, transaksi seperti ini cukup sering terjadi terutama pada perusahaan perorangan. Yang perlu diingat adalah uang yang diambil ini bukan untuk kepentingan usaha atau salon, melainkan untuk kebutuhan pribadi si pemilik perusahaan. Dalam akuntansi, pengambilan seperti ini disebut dengan FRIVE. Jadi, analisisnya itu adalah FRIVE-nya itu bertambah sebesar 1,7 juta, sedangkan kasnya itu berkurang 1,7 juta karena uangnya itu keluar dari perusahaan. Kalau kita masukkan ke jurnal, FRIVE-nya itu dicatat di debit sedangkan kas dicatat di kredit. Jadi jangan sampai keliru menganggap transaksi ini sebagai beban ya. Karena FRIVE bukan merupakan beban perusahaan, melainkan pengambilan modal oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya setelah semua transaksi itu selesai dianalisis dan dicatat satu persatu, kalau kalian perhatikan nanti semuanya itu direkap menjadi jurnal umum yang tampilannya seperti yang ada di slide ini. Nah, kalau sebelumnya kita membahas setiap transaksi secara terpisah, sekarang semuanya sudah digabung dalam satu tabel yang udah ada tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, dan kreditnya. Nah, ada beberapa komponen jurnal umum yang jangan sampai lupa. Yang pertama adalah judul jurnal. Sebenarnya bukan hanya jurnal umum saja, tetapi hampir semua dokumen dalam siklus akuntansi harus memiliki judul yang jelas. Jadi harus ada nama perusahaan, nama laporannya yaitu jurnal umum, dan juga periode pencatatannya. Tiga bagian ini merupakan format standar yang sebaiknya tidak boleh dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah halaman judul. Di perusahaan jumlah transaksinya itu biasanya sangat banyak sehingga tidak mungkin hanya satu halaman saja. Karena itu dibuat penomoran halaman, misalnya JU01, JU02, dan seterusnya, supaya lebih mudah saat mencari data atau melakukan pengecekan jika terjadi kesalahan. Lalu yang terakhir adalah perhatikan bahwa kolom ref itu masih kosong. Ini memang sengaja dikosongkan karena kita masih berada di tahap jurnal umum. Nanti kalau udah masuk pada buku besar, baru itu akan diisi.
Oke, sekarang kita masuk pada siklus yang kedua, yaitu buku besar. Buku besar itu bukan berarti bukunya yang berukuran besar, melainkan buku besar atau ledger itu adalah istilah dalam akuntansi untuk tempat mencatat transaksi berdasarkan masing-masing akun. Nah, kalau di jurnal umum tadi semua transaksi dicatat berdasarkan urutan tanggal, di buku besar caranya itu berbeda ya. Di sini transaksi akan dikelompokkan sesuai dengan nama akunnya. Jadi nanti semua transaksi kas itu dikumpulkan di akun kas. Jadi semua transaksi perlengkapan itu dikumpulkan di akun perlengkapan, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Tadi kita juga udah berkenalan kan dengan beberapa jenis akun seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, beban, terus apa lagi? Thrive. Nah, semua akun tersebut nantinya akan memiliki buku besarnya masing-masing agar kita bisa mengetahui saldo setiap akun itu agar lebih mudah. Oke, sebelum memulai yang namanya membuat buku besar, kita kenalan dulu nih dengan beberapa bentuk buku besar yang sering digunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada yang paling jadul namanya buku besar bentuk T. Kenapa disebut dengan bentuk T ya? Karena emang tampilannya memang menyerupai huruf T. Selain itu ada juga buku besar bersaldo 3 kolom dan buku besar bersaldo 4 kolom. Nah, pada materi ini kita menggunakan buku besar bersaldo 4 kolom karena memang bentuk ini yang paling sering digunakan dalam prakteknya. Sebenarnya untuk membuat buku besar itu tidak membutuhkan data baru, cukup menggunakan jurnal umum yang sudah selesai dibuat. Jadi semua data yang ada di jurnal umum kita posting ke buku besar atau kita pindahkan ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Oke, next kita coba ambil contoh dari transaksi tanggal 1 Desember ya. Kalau kalian ingat di jurnal umum tadi kan transaksi ini adalah kas di debit 50 juta. Terus modalnya di kredit 50 juta juga. Nah, proses memindahkan data dari JU ke buku besar itu disebut dengan posting. Nah, yang perlu diingat adalah posting ini dilakukan per akun, bukan per transaksi. Nah, karena pada transaksi ini ada dua akun, yaitu kas dan modal, maka nanti akan terbentuk dua buku besar, yaitu buku besar kas dan buku besar modal. Kita mulai dulu dari buku kas besar ya, besar kas. Caranya sederhana, tinggal memindahkan data dari jurnal umum. Pertama, tanggal. Karena di jurnal tertulis 1 Desember, maka kita tulis juga di buku besar itu 1 Desember. Kemudian keterangan, sebenarnya tidak ada format baku untuk penulisan keterangan ya, tetapi sebaiknya dibuat singkat, padat, dan konsisten. Misalnya di JU kita menulis modal awal, maka di buku besar kita juga tulis modal awal. Jangan sampai di JU ditulisnya modal awal tapi di buku besar ditulisnya berbeda, karena nanti malah akan membuat bingung. Oke, selanjutnya pindahkan nominalnya. Karena akun kas pada JU berada di debit sebesar 50 juta, maka di buku besar kas juga dicatat di kolom debit 50 juta. Setelah itu langsung dihitung saldonya. Karena ini transaksi pertama, maka saldo kas juga menjadi 50 juta. Oke, kita lanjut melakukan posting untuk ke akun modal ya. Pertama, jangan lupa di bagian atasnya itu ditulis dulu nama akunnya, yaitu modal. Lalu di sebelah kanan ada nomor akun. Setiap akun itu memiliki nomor masing-masing ya. Memang di setiap buku atau ref nomor akun itu bisa aja sedikit berbeda, tetapi yang kita gunakan di materi ini adalah format yang paling umum digunakan. Oke, setelah itu tinggal pindahkan data dari jurnal umum tadi yang tadi sudah kita tandai ya. Mulai dari tanggal, keterangan, dan nominal semuanya sudah dipindahkan ke buku besar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi nominalnya. Karena pada jurnal umum itu akun modal berada di sisi kredit, maka saat diposting ke buku besar, nilainya juga ditulis di kolom kredit. Jadi sebenarnya di tahap posting ini kita tidak perlu menganalisis lagi, kita hanya perlu memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar sesuai dengan akun dan posisinya saja. Apakah ia di debit atau di kredit. Oke, kita sekarang masuk pada transaksi tanggal 2 Desember. Kalau tanggal 1 tadi kan udah selesai diposting. Sekarang kita pindahkan transaksi tanggal 2. Di jurnal umum ada dua akun, yaitu sewa dibayar di muka dan kas. Nah, pada contoh ini kita fokus dulu itu ke akun kas. Caranya sama seperti sebelumnya, pindahkan dulu tanggalnya, kemudian keterangannya, lalu nominalnya. Karena pada jurnal umum akun kas berada di sisi kredit, maka di buku besar kas juga itu dicatat di kolom kredit. Nah, yang mulai berbeda di sini adalah cara kita menghitung saldo.
Karena sekarang sudah ada lebih dari satu transaksi, kita harus melihat saldo sebelumnya. Aturannya tuh sederhana. Kalau transaksi baru berada di sisi yang sama dengan saldo sebelumnya, maka saldonya itu ditambahkan. Tetapi kalau berada di sisi yang berbeda, maka saldonya itu dikurangkan atau diselisihkan. Nah, pada contoh ini saldo sebelumnya ada di debit sebesar 50 juta. Sedangkan transaksi baru masuk ke kredit sebesar 10 juta. Karena posisinya berbeda, maka saldonya dikurangi sehingga hasilnya itu menjadi 40 juta. Nah, saldo 40 juta ini ditulis di sisi yang saldonya itu lebih besar, yaitu di sisi debit. Karena setelah dikurangi, saldo kas masih berada di posisi debit. Nah, pada slide ini sebenarnya kita tinggal melanjutkan proses posting ke buku besar saja. Semua transaksi pada jurnal umum yang berkaitan dengan akun kas sudah ditandai, sehingga tinggal dipindahkan satu persatu sesuai dengan tanggal transaksinya. Kalau diperhatikan, prosesnya itu sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita hanya memindahkan tanggal, keterangan, referensi, nominal, dan saldonya ke buku besar. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan lagi adalah bagian keterangan. Di materi ini kan keterangannya itu diambil dari tulisan yang ada di dalam tanda kurung yang ada pada JU. Contohnya modal awal, bayar sewa, atau beli perlengkapan. Memang kalau kalian melihat di beberapa buku referensi kan ada yang tidak menuliskan keterangan sama sekali. Itu tidak masalah karena keterangan bukan komponen yang wajib, tetapi saya lebih menyarankan tetap menuliskannya karena akan membuat buku besar jauh lebih mudah untuk dibaca. Jadi ketika melihat transaksi pada tanggal tertentu, kita langsung tahu transaksinya apa yang sedang terjadi tanpa harus membuka kembali jurnal umumnya. Selanjutnya kita masuk ke akun piutang usaha. Kalau kalian perhatikan di JU tadi, transaksi yang berkaitan dengan piutang hanya ada dua, yaitu tanggal 11 saat piutang muncul dan tanggal 18 saat pelanggan melunasi tagihannya. Jadi proses postingnya itu sama seperti akun kas tadi. Pertama, kita pindahkan transaksi tanggal 11 ke buku besar piutang usaha, karena pada saat itu kan piutangnya bertambah, maka dicatat di debit. Kemudian lanjut ke transaksi tanggal 18. Pada tanggal ini pelanggan sudah membayar tagihannya sehingga piutang berkurang dan dicatat di kredit. Nah, karena saldo sebelumnya berada di debit, lalu ada transaksi baru di kredit, berarti posisinya berbeda. Sesuai aturan tadi, saldonya itu dikurangkan karena nominalnya itu sama. Maka hasil akhirnya saldo piutang usaha itu menjadi 0. Artinya seluruh piutang sudah berhasil ditagih dan tidak ada lagi saldo piutang yang tersisa. Oke, sekarang kita masuk ke akun perlengkapan. Kalau kalian perhatikan di jurnal umum, akun perlengkapan itu hanya muncul satu kali saja, yaitu saat perusahaan membeli perlengkapan. Jadi proses postingnya itu sangat mudah, tinggal dipindahkan saja ke buku besar. Nah, karena pada jurnal umum perlengkapan berada di sisi debit, maka di buku besar juga dicatat di kolom debit. Nah, karena ini merupakan transaksi pertama dan belum ada transaksi yang mengurangi perlengkapan, maka saldo akhirnya juga berada di sisi debit dengan jumlah yang sama. Kadang-kadang, kalian juga akan menemukan format buku besar yang langsung menuliskan nilai pada kolom saldo. Itu tidak masalah karena intinya tetap sama, yaitu menunjukkan bahwa saldo akun perlengkapan itu masih berada di debit. Sekarang kita lanjut ke akun sewa dibayar di muka. Sama seperti akun perlengkapan dan peralatan, akun ini juga hanya muncul satu kali di jurnal umum kita. Jadi proses postingnya tinggal dipindahkan saja ke buku besar. Karena sewa dibayar di muka bertambah, maka dicatat di kolom debit. Dan karena belum ada transaksi lain yang memengaruhinya, saldo akhirnya tetap berada di sisi debit. Jadi bagian ini seharusnya cukup mudah. Nah, ada satu hal yang tadi sempat lewat, yaitu tentang kolom referensi atau ref. Kalau kalian ingat, saat masih di JU, kolom ref itu memang masih kosong. Nah, setelah proses posting dilakukan, kolom ini mulai diisi sebagai tanda bahwa transaksi tersebut sudah dipindahkan ke buku besar. Menariknya, ada dua jenis ref yang saling berkaitan. Pada JU, kolom ref diisi dengan akun tujuan, nomor akun tujuan maksudnya. Misalnya akun sewa dibayar di muka memiliki kode 114, maka angka 114 yang ditulis pada kolom ref di jurnal umum. Sebaliknya, pada buku besar, kolom ref tidak diisi dengan nomor akun melainkan dengan halaman JU tempat transaksi itu berasal. Misalnya transaksi tersebut berasal dari JU halaman 1, maka di buku besar ditulis JU 01 atau sesuai dengan format yang digunakan. Karena contoh kita transaksinya tidak banyak, seluruh transaksi masih berada pada halaman pertama jurnal umum. Oke, sekarang kita lanjut ke akun peralatan. Karena akun ini hanya punya satu transaksi, maka proses postingnya cukup dipindahkan saja ke buku besar. Perhatikan posisi debit dan kreditnya.
lalu tuliskan saldonya sesuai dengan transaksi tersebut. Oke, next kita masuk ke akun utang usaha dengan nomor akun 211. Kalau kalian perhatikan di jurnal umum, akun utang usaha ternyata juga hanya muncul satu kali, yaitu pada tanggal 4 Desember. Jadi proses postingnya sama seperti akun-akun sebelumnya, tinggal dipindahkan saja ke buku besar. Karena pada jurnal umum utang usaha itu dicatat di sisi kredit, maka di buku besar juga ditulis di kolom kredit. Nah, karena ini merupakan transaksi pertama dan belum ada pelunasan hutang, maka saldo akhirnya juga berada di sisi kredit. Jadi jangan heran kalau nanti ada saldo yang berada di kredit. Memang untuk akun seperti utang atau modal, saldo normalnya itu memang berada di sisi kredit. Walaupun nanti selama latihan kalian mungkin lebih sering menemukan saldo di sisi debit, tetapi sesuaikan aja dengan karakteristik masing-masing akun. Sekarang kita masuk pada bagian modal. Nah, untuk akun modal itu hanya memiliki satu transaksi saja sehingga langsung diposting ke buku besar. Karena pada jurnal umum berada di sisi kredit, maka di buku besar juga dicatat di kolom kredit. Dan saldonya tetap berada di kredit karena belum ada transaksi lain untuk memengaruhinya. Nah, sekarang kita lanjut ke akun Thrive, yaitu akun yang punya satu transaksi saja, sehingga langsung bisa diposting ke buku besar. Karena pada jurnal umum berada di sisi debit, maka di buku besar juga dicatat di kolom debit, dan saldonya itu tetap berada di sisi debit. Oke, sekarang kita masuk ke akun pendapatan jasa. Kalau kalian perhatikan, akun ini hanya punya 3 transaksi saja. Jadi semuanya tinggal diposting satu persatu ke buku besar sesuai dengan urutan tanggalnya masing-masing. Nah, pada contoh ini tanggal 10, ia memiliki saldo kredit 3,5 juta. Lalu pada tanggal 11 ada penambahan lagi di sisi kredit. Karena kredit ketemu kredit, maka saldonya itu dijumlahkan. Jadi ingat, tidak hanya debit dan debit saja yang dijumlahkan, tetapi kredit dan kredit juga dijumlahkan. Penjumlahan atau pengurangan saldo selalu mengikuti posisi transaksinya. Selanjutnya kita masuk ke akun beban listrik, air, dan telepon. Sama seperti akun sebelumnya, akun ini juga hanya memiliki satu transaksi, jadi tinggal posting ke buku besar. Karena pada jurnal umum berada di sisi debit, maka di buku besar juga dicatat di kolom debit, sehingga saldo akhirnya tetap berada di sisi debit. Setelah semua transaksi selesai diposting ke buku besar, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu neraca saldo atau disebut juga dengan neraca percobaan atau trial balance. Nah, cara membuat trial balance itu sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal merekap seluruh saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Jadi, kita tidak lagi melihat jurnal umum, tetapi langsung mengambil saldo yang sudah dihitung di buku besar. Nah, itulah kenapa dari tadi saya selalu mengingatkan untuk teliti di setiap tahap. Kalau misalkan ada kesalahan saat membuat jurnal umum, maka kesalahan itu akan terbawa ke buku besar dan akhirnya akan mempengaruhi neraca saldo. Hal ini karena dalam siklus akuntansi, kita hanya mengolah data dari tahap sebelumnya, bukan membuat data yang baru. Jadi semakin teliti kita mencatat di awal, semakin mudah dan akurat juga hasil pada tahap-tahap berikutnya. Baik, di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu akun pendapatan jasa. Kalau kalian perhatikan di buku besar, akun ini memiliki 3 transaksi. Nah, yang perlu kita fokuskan itu adalah angka yang paling akhir, yaitu saldo akhirnya. Nah, pada contoh ini saldo akhirnya itu ada pada sisi kredit, yaitu 5,8 juta. Nah, saldo akhir inilah yang nantinya akan kita ambil. Jadi, kita tidak memindahkan semua transaksi lagi, melainkan hanya saldo akhirnya saja. Setelah itu, semua saldo akhir dari setiap akun ini dikumpulkan menjadi satu laporan yang kita kenal dengan neraca saldo atau trial balance. Nah, seperti inilah hasil akhir neraca saldo itu ya, teman-teman. Sebenarnya tampilannya cukup sederhana. Yang pertama adalah jangan lupa judul laporan. Itu harus selalu ditulis dengan lengkap, sama seperti laporan-laporan sebelumnya. Nah, setelah itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu nomor akun, nama akun, kolom debit, serta kreditnya. Nah, setelah nilai itu dimasukkan ke kolom debit kredit, ini bukan diambil dari jurnal umum ya, melainkan dari saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar. Jadi kita hanya merekap saldo akhirnya saja. Kalau semua akun sudah dipindahkan, langkah terakhir adalah menjumlahkan total debit dan kreditnya. Yang paling penting dan perlu diingat adalah jumlah debit dan kredit ini harus sama, harus balance. Ini merupakan syarat utama dalam penyusunan neraca saldo. Kalau hasilnya belum seimbang,
berarti masih ada kesalahan pada proses pencatatan sebelumnya, sehingga perlu ditelusuri kembali, mulai dari jurnal umum atau buku besarnya. Oke, kita langsung ke siklus selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, kenapa disebut dengan jurnal penyesuaian? Karena pada akhir periode itu biasanya ada beberapa kondisi yang belum sesuai nih dengan keadaan sebenarnya. Artinya apa? Ada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, atau ada saldo akun yang perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Tujuannya apa? Adalah menyesuaikan saldo akun sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi perusahaan pada akhir periode. Lanjut, kita pada tahap jurnal penyesuaian. Ada sedikit perbedaan dibandingkan saat membuat buku besar atau neraca saldo. Kalau sebelumnya kita cukup menggunakan data yang sudah ada, maka pada jurnal penyesuaian kita memerlukan informasi tambahan. Informasi inilah yang menjadi dasar untuk menentukan penyesuaian yang harus kita buat. Kalau tidak ada informasi tambahan seperti tabel yang tersedia ini, maka kita tidak akan bisa membuat jurnal penyesuaian karena kita tidak tahu akun mana yang perlu disesuaikan dan berapa besar nilai penyesuaiannya. Jadi, setiap jurnal penyesuaian selalu diawali dengan adanya informasi tambahan mengenai kondisi perusahaan di akhir periode. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh jurnal penyesuaian. Pada materi ini ada 5 transaksi penyesuaian yang akan kita analisis satu persatu. Misalnya pada contoh pertama, diketahui bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar 800.000. Nah, informasi seperti ini merupakan informasi tambahan yang menjadi dasar kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Kalau kalian perhatikan, tampilannya itu hampir sama seperti JU. Bedanya di sini disebut dengan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Sebenarnya format semua jenis jurnal dalam akuntansi itu hampir selalu sama, yaitu tadi dari tanggal, akun, keterangan, kolom atau ref ya, serta kolom debit dan kredit. Jadi yang membedakan bukan formatnya, melainkan jenis transaksi yang dicatat dan tujuan dari jurnal tersebut. Oke, kita lanjut ke transaksi penyesuaian yang kedua, yaitu diketahui bahwa sewa yang dibayar di muka sudah digunakan selama 1 bulan dari total masa sewa 4 bulan. Artinya apa? Sebagian manfaat dari sewa tersebut sudah digunakan. Jadi beban sewa itu bertambah karena kita mengakui biaya sewa yang sudah terpakai itu selama 1 bulan. Di sisi lain, sewa dibayar di muka itu berkurang karena nilai asetnya sudah berkurang akibat digunakan. Jadi analisisnya itu cukup sederhana, yaitu beban sewa bertambah dan sewa dibayar di muka itu berkurang. Dari analisis inilah nanti kita dapat menyusun AJP sesuai posisi debit dan kreditnya. Oke, kita lanjut ke transaksi penyesuaian yang ketiga, yaitu diketahui bahwa peralatan diestimasi mengalami penyusutan sebesar 700.000 selama periode berjalan. Artinya apa? Sebagian manfaat dari peralatan tersebut sudah digunakan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui adanya beban penyusutan. Jadi, analisisnya adalah beban penyusutan peralatan bertambah, sedangkan akumulasi penyusutan peralatan juga bertambah. Nantinya apa? Beban penyusutan peralatan dicatat di debit, sedangkan akumulasi penyusutan peralatan dicatat di kredit pada ayat jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk ke transaksi penyesuaian yang keempat, yaitu diketahui bahwa perusahaan itu masih memiliki gaji yang belum dibayarkan sampai akhir periode. Artinya, perusahaan sudah menggunakan jasa karyawan dan sudah memiliki kewajiban untuk membayar gaji tersebut, meskipun pembayarannya belum dilakukan. Karena itu, analisisnya adalah beban gaji bertambah karena perusahaan harus mengakui biaya yang sudah terjadi. Di sisi lain, utang gaji juga bertambah karena masih ada kewajiban yang harus dibayarkan di kemudian hari. Jadi, pada AJP nanti kita akan mencatat beban gaji dan utang gaji sesuai dengan hasil analisis tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi penyesuaian yang kelima atau yang terakhir. Nah, diketahui bahwa ada pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi masih belum ditagihkan atau belum dibayar oleh konsumen. Artinya, perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaannya sehingga pendapatan harus diakui. Namun, karena pembayarannya belum diterima, maka perusahaan juga memiliki piutang usaha. Jadi, analisisnya adalah piutang usaha bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Nantinya, piutang usaha dicatat di debit sedangkan pendapatan jasa dicatat di kredit pada AJP. Nah, perlu diingat bahwa
IJP ini dibuat pada akhir periode akuntansi. Periode akuntansi sendiri bisa berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Ada yang menyusun laporan setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester, atau setiap tahun. Namun yang paling sering digunakan dalam praktiknya adalah periode bulanan dan tahunan. Oke, setelah semua transaksi penyesuaian selesai dianalisis satu persatu, kita tinggal menggabungkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian seperti yang terlihat pada slide ini. Sama seperti jurnal lainnya, jangan lupa mencantumkan judul laporan, nama perusahaan, dan periode penyusunannya. Ketiga komponen ini harus selalu ada agar laporan menjadi lebih lengkap. Setelah semua transaksi dicatat, langkah terakhir adalah menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Yang paling penting untuk diingat adalah total debit dan kredit harus selalu seimbang. Jika belum sama, berarti masih ada kesalahan yang perlu diperiksa kembali pada proses pencatatannya. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memposting seluruh jurnal tersebut ke buku besar. Proses postingnya sama seperti yang sudah kita lakukan pada JU, kita tinggal memindahkan setiap transaksi ke buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Dengan begitu, saldo pada setiap akun akan diperbarui sehingga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya setelah dilakukan penyesuaian. Oke, kita coba lihat contoh posting dari AJP ya. Misalnya ada penyesuaian pertama, tadi terdapat 2 akun yang terpengaruh, yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan. Dan sama seperti sebelumnya, masing-masing akun harus diposting ke buku besar akun yang bersangkutan. Jadi, satu jurnal penyesuaian bisa menghasilkan lebih dari satu posting, tergantung jumlah akun yang terlibat. Jangan lupa untuk mengisi kolom ref ya. Aturannya sama seperti yang sudah kita pelajari pada jurnal. Kolom referensi diisi dengan nomor akun, sedangkan pada buku besar, kolom referensi diisi dengan halaman jurnal tempat transaksi tersebut berasal. Kita lanjut ke transaksi penyesuaian berikutnya, yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Sama seperti contoh sebelumnya, kedua akun tersebut diposting ke buku besar masing-masing. Caranya tetap sama, yaitu memindahkan data dari AJP ke akun yang terkait, kemudian menghitung kembali saldo akhirnya setelah penyesuaian dicatat. Selanjutnya ada penyesuaian penyusutan. Yang perlu diingat adalah setiap jurnal penyusutan selalu melibatkan minimal 2 akun. Pada contoh ini, akun yang digunakan adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi, tidak boleh hanya mencatat satu akun saja. Misalnya, hanya mencatat beban penyusutan peralatan di sisi debit tanpa ada akun di sisi kredit, itu tidak diperbolehkan. Intinya, setiap jurnal penyesuaian harus tetap mengikuti prinsip dasar akuntansi, yaitu minimal terdiri dari satu akun debit dan satu akun kredit, sehingga total debit dan kredit tetap seimbang. Lalu ada beban gaji dan utang gaji. Prosesnya sama seperti penyesuaian sebelumnya. Kedua akun tersebut diposting ke buku besar masing-masing sesuai dengan data pada ayat jurnal penyesuaian. Kemudian saldo akhirnya diperbarui setelah penyesuaian dicatat. Transaksi berikutnya ada piutang usaha dan pendapatan jasa. Prosesnya juga sama seperti penyesuaian yang sebelumnya. Kedua akun tersebut diposting ke buku besar masing-masing sesuai dengan data pada AJP. Kemudian saldo akhirnya diperbarui setelah dicatat. Jadi tinggal ikuti aturan posting yang sudah kita pelajari, yaitu memindahkan data ke akun yang sesuai dan menghitung kembali saldo akhirnya. Setelah semua JP itu selesai diposting ke buku besar, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya sama seperti saya membuat neraca saldo sebelumnya, yaitu mengambil saldo akhir setiap akun dari buku besar, kemudian memindahkannya ke neraca saldo setelah penyesuaian. Yang diingat adalah setiap kali selesai melakukan posting ke buku besar, kita wajib menyusun neraca saldo. Jadi setelah posting dari JU dibuat neraca saldo, dan setelah posting dari AJP juga dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuannya untuk memastikan seluruh saldo akun sudah benar dan siap digunakan pada tahap berikutnya dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk pada siklus berikutnya, yaitu kertas kerja atau yang disebut dengan neraca lajur atau bisa juga disebut dengan worksheet. Nah, worksheet ini merupakan lembar kerja yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Di dalamnya kita akan mengumpulkan dan mengolah data dari neraca saldo setelah penyesuaian sebelum disusun menjadi laporan keuangan. Jadi, kertas kerja bukan termasuk laporan keuangan yang akan dipublikasikan, melainkan alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, rapi, dan meminimalkan kesalahan.
Lanjut, kita mulai menyusun kertas kerja atau worksheet ya. Kertas kerja sendiri ada beberapa bentuk seperti 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Pada materi ini kita menggunakan kertas kerja 10 kolom saja. Dasarnya, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Langkah pertama, pindahkan nama akun beserta saldonya ke kolom neraca saldo. Setelah semua akun dipindahkan, jumlah kolom debit dan kredit dan hasilnya harus tetap sama. Selanjutnya, isi kolom AJP atau ayat zona penyesuaian. Jika akun tersebut sudah ada di neraca saldo, cukup tambahkan nilai penyesuaiannya pada baris yang sama. Namun, jika ada akun baru yang sebelumnya belum muncul, seperti beban gaji atau utang gaji, maka buat baris akun baru yang isi nilainya pada kolom AJP. Setelah semua data AJP selesai dipindahkan, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Aturannya sama seperti menghitung saldo di buku besar. Jika posisi saldonya sama, maka dijumlahkan. Jika posisinya beda, maka diselisihkan. Lalu hasilnya diletakkan pada sisi yang nilainya itu lebih besar. Tahap berikutnya adalah memindahkan saldo ke kolom laba rugi atau neraca. Di sini setiap akun hanya boleh masuk ke satu kolom. Semua akun pendapatan dan beban masuk ke kolom laba rugi, sedangkan akun harta, utang, dan modal masuk ke kolom neraca. Nah, setelah semua akun dipindahkan, jumlahkan masing-masing kolom. Jika hasilnya belum sama, cari sisinya lalu letakkan angka tersebut pada sisi yang jumlahnya lebih kecil agar kedua kolom tersebut menjadi seimbang. Nah, dari sisi inilah kita bisa mengetahui hasil usaha perusahaan. Jika angka penyeimbang muncul pada kolom debit laba rugi dan kolom kredit neraca, berarti perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya jika muncul pada kolom kredit laba rugi dan kolom debit neraca, berarti perusahaan mengalami rugi. Pada contoh ini selisihnya adalah 2.400.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperoleh laba sebesar 2.400.000 selama periode tersebut. Setelah kita selesai membuat kertas kerja, kita masuk ke tahap berikutnya nih, yaitu penyusunan laporan keuangan. Sebenarnya ada cukup banyak jenis laporan keuangan yang bisa disusun, namun pada materi ini kita akan fokus pada 3 laporan utama yang sering digunakan dan paling sering dibahas, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ketiga laporan ini disusun berdasarkan data yang sudah kita olah pada tahap-tahap sebelumnya, sehingga proses penyusunannya akan menjadi lebih mudah. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Melalui laporan ini, kita dapat mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau laba, atau mengalami kerugian atau rugi, berdasarkan selisih antara total pendapatan dan total beban selama periode tersebut. Oke, inilah tampilan laporan laba rugi. Cara menyusunnya cukup sederhana. Kita hanya perlu mengambil data pendapatan dan beban dari neraca saldo setelah penyesuaian, atau langsung dari kertas kerja karena nilainya sudah sama. Pertama, tuliskan semua akun pendapatan, kemudian tuliskan seluruh akun beban. Setelah itu, jumlahkan masing-masing bagian. Langkah terakhir adalah menghitung laba atau rugi, yaitu dengan mengurangkan total pendapatan dengan total beban. Pada contoh ini, hasilnya adalah laba sebesar 2.400.000. Nilai tersebut harus sama dengan laba yang sudah diperoleh pada kertas kerja sehingga seluruh proses pencatatan tetap konsisten. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam laporan akuntansi, angka yang ditulis di dalam tanda kurung menunjukkan nilai yang dikurangkan. Jika hasil perhitungannya menunjukkan beban lebih besar daripada pendapatan, berarti perusahaan mengalami rugi. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti perusahaan memperoleh laba. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan. Berikutnya itu adalah laporan perubahan modal atau owner equity statement. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana modal pemilik berubah selama satu periode akuntansi beserta penyebab berubahnya. Melalui laporan ini, kita dapat melihat perjalanan modal mulai dari modal awal, kemudian disesuaikan dengan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, serta FRIF. Apabila ada pengambilan dana oleh pemilik, hasil akhirnya adalah modal akhir yang akan digunakan pada penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oke, selanjutnya inilah contoh laporan perubahan modal ya. Penyusunannya dimulai dengan mengambil modal awal dari neraca saldo, kemudian menambahkan laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi. Laba ini juga bisa diambil dari kertas kerja karena hasilnya sama. Selanjutnya kurangi dengan FRIF, yaitu pengambilan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Jika hasil laba dikurangi FRIF masih bernilai positif, maka disebut sebagai penambahan modal. Namun jika hasilnya itu negatif, maka menjadi pengurangan modal. Terakhir, jumlahkan modal awal dengan penambahan modal atau kurangi dengan pengurangan modal untuk memperoleh modal
modal akhir. Pada contoh ini, modal awal sebesar 50 juta ditambah dengan penambahan modal sebesar 700.000, sehingga diperoleh modal akhir sebesar 50.700.000. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan yang terakhir adalah neraca atau statement of financial position. Nah, neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu dengan menunjukkan jumlah aset atau harta, liabilitas, utang, dan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Melalui laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode serta memastikan bahwa total aset selalu sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Pada laporan posisi keuangan atau neraca, sisi aset atau harta yang dikelompokkan menjadi harta lancang dan harta tetap. Sedangkan sisi kanan berisi utang dan modal. Nah, ada satu akun yang perlu diperhatikan, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Akun ini berisi saldo normal kredit sehingga berfungsi sebagai pengurang nilai aset tetap. Oleh karena itu, nilainya ditampilkan dalam tanda kurung dan mengurangi nilai peralatan untuk memperoleh nilai buku aset tetap. Setelah seluruh aset dihitung, jumlahkan nilainya. Kemudian pada sisi kanan, jumlahkan seluruh utang dan tambahkan modal akhir yang diambil dari laporan perubahan modal. Jangan menggunakan modal dari neraca saldo setelah penyesuaian karena yang digunakan dalam neraca adalah modal akhir. Terakhir, pastikan bahwa total aset sama dengan total utang dan modal. Jika kedua sisi sudah seimbang, berarti laporan posisi keuangan telah disusun dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke siklus jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan akun price sehingga saldo akun tersebut menjadi nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Penyusunan jurnal penutup tidak memerlukan data tambahan. Seluruh data yang digunakan berasal dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kita hanya perlu memindahkan saldo akun yang akan ditutup sesuai dengan aturan jurnal penutup. Oke, selanjutnya pada 4 tahap dalam penyusunan jurnal penutup, yaitu menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan FRIF. Urutan penutupannya harus dilakukan sesuai dengan urutan tersebut. Data yang digunakan tetap diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kita tidak perlu data baru, cukup menggunakan saldo akun yang sudah disesuaikan untuk menutup seluruh akun nominal pada akhir periode. Setelah jurnal langkah berikutnya mempostingnya ke buku. Karena jurnal penutup terbagian, maka beberapa akun yang harus diposting pendapatan dan ikhtisar di pedenya tetap sama seperti, yaitu memindahkan debit kredit ke kredit pada yang sesuai. Perbedaannya ada ref yang seperti GPN atau jurnal penutup. Pada jurnal penutup sendiri, dalam refnya tetap diisi dengan akun. Next, kita lanjut posting ke yang kedua. Prosesnya sama, yaitu cukup memindahkan setiap isi buku besar sesuai akunnya. Ikuti outing yang sudah pelajari, yaitu dipindahkan ke debit, kredit dipindahkan ke debit, kemudian perbarui setelah proses selesai. Nah, setelah kita posting jurnal penutup seperti tahap sebelumnya, setiap transaksi diposting satu persatu ke buku besar yang sesuai. Lakukan proses ini untuk seluruh akun yang terdapat dalam jurnal penutup hingga semua transaksi selesai diposting dan saldo setiap akun telah diperbarui.